Terima kasih Tuhan, hari ini hari di mana umat-Mu beribadah memperingati hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta. Kami rindu Tuhan Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kami Tuhan, di dalam gereja-Mu yang kecil dan sederhana ini Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu yang tidak terbatas itu juga untuk kami Tuhan. Bukan hanya untuk gereja-gereja yang besar, bukan hanya untuk gereja jemaat-jemaat yang banyak, yang ribuan bahkan jutaan, tetapi untuk kami bilangan yang kecil ini Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menjadikan kami, Engkau yang memulai pekerjaan yang baik di tengah-tengah kami, Engkau akan terus melanjutkannya sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Engkau luar biasa, Engkau dahsyat, Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bersucilah namamu kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami haus akan Engkau seperti tanah kering yang rindu akan aliran sungai-Mu Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Selalu, ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering, bagaikan tanah kering
tempat ini mengalirlah Roh Kudus, pulihkan. Semuanya sekali lagi jadi doa kita, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku dan tenang bersamamu.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saat Elisa berseru, Bapakku, Bapakku, maka ada mujizat, ada keajaiban Tuhan yang terjadi. Saat Musa berseru, Engkau Bapakku, kuluhurkan dia. Engkau Allah Bapakku, kumuliakan dia. Maka Engkau melakukan keajaiban di tengah-tengah laut Teberau, di sepanjang perjalanan mereka di padang gurun Tuhan. Saat Tuhan Yesus ketika ada di bumi berkata, Bapa, dipermuliakan namamu, maka Engkau melakukan mujizat membangkitkan Lazarus. Engkau melakukan mujizat memelihara, memberi makan 5.000 orang, 7.000 orang, 4.000 orang, ribuan orang Engkau beri makan Tuhan. Karena Engkau mengajari kami berseru kepada Bapa. Sekarang kami ada di sini Tuhan pagi ini. Kami berseru, Bapa, permuliakan namamu di sini Tuhan. Datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Biar roh kami menyala-nyala dan kami melayani Engkau Tuhan pagi hari ini. Kami mau lebih lagi hidup dalam kasih-Mu. Kami mau hidup lagi dalam lagi Tuhan untuk mengasihi Engkau, menyembah Engkau Tuhan, dan melayani Engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Roh kita harus menyala untuk Tuhan, amin. Kasih senyum kiri kanannya, jangan tegang di rumah Tuhan. Gak usah tegang-tegang di rumah Tuhan, kasih senyum. Haleluya. Di sini ada sukacita, amin. Amin. Kalau ada sukacita senyum, ya. Kalau ada sukacita bergembira karena Tuhan. Mengapa? Sukacita karena Tuhan itu kekuatan kita, amin. Amin. Haleluya. Biarlah roh
kasih Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkan, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, pulihkan hati, memulihkan hati mereka yang terluka, menjelikan mata yang buta, jadikan hidupku alat-Mu, penuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Katakan dari awal, Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan atasku, membangkitkan kuasa-Mu, Roh Allah yang hidup penuhiku, hidup yang terbelenggu, semua nyanyi Bapak Ibu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. sambil renungkan sekali lagi nyanyikan pujian ini.
membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran Haleluya. Dengan lembut kita sembah Tuhan. Setiap waktu, setiap ada kesempatan, biarlah Roh Kudus akan hadir memenuhi setiap kita. Sebab Engkau Allah yang besar, Allah yang layak ditinggikan. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah. Dan biarlah Engkau berdaulat di tempat ini. Dengan segala kerendahan hati kami terus memuji memuliakan Engkau ya Tuhan. Sebab bagi kami Engkau adalah satu-satunya Allah, satu-satunya Allah yang layak kami sembah. Sebab Engkaulah kehidupan kami, Engkaulah kekuatan kami. Dan di tempat ini Tuhan, kami rindu lebih lagi menyatakan kehadiran-Mu atas setiap kami. Dan hari ini biarlah terjadi kebebasan, terjadi kelepasan, terjadi pemulihan, dan terjadi kesembuhan. Sebab roh yang dicurahkan atas kami pada hari ini memberikan kami kekuatan, memberikan kami sukacita. Dan di tempat ini penuh dengan damai sejahtera. Sebab Allah yang maha besar itu tetap tinggal di tempat ini untuk memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkata-katalah ya Tuhan melalui Roh Kudus-Mu. Berkata-katalah Roh Kudus melalui hamba-Mu ini. Dan bila setiap kita semua, setiap kami Tuhan, Kau jadikan seperti seorang murid yang selalu mendengarkan, yang selalu taat dan rindu untuk melakukan kebenaran-Mu. Dan di tempat ini Engkau akan Roh Kudus memberikan kami kekuatan baru, dimampukan untuk melakukan segala kehendak dan rencana-Mu sesuai yang tercatat di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama katakan Amin. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Hari ini kita akan lebih lagi merasakan anugerah Tuhan yang tercurah di tempat ini. Dan biarlah hari-hari seterusnya kita ada di dalam kehidupan bersama-sama dengan Roh Kudus. Ada amin? Haleluya. Ya. Haleluya. Kita akan sebentar nanti kita akan terus menyatakan bahwa
kalau namanya hari pencurahan Roh Kudus, itu identiknya kita pesta rohani. Amin. Yang sudah menikmati Roh Kudus akan lebih lagi disegarkan. Yang belum menerima Roh Kudus, hari ini ada kesempatan, peluang besar untuk kita boleh menerima Roh Kudus. Amin. Haleluya. Judulnya ada pencurahan Roh Kudus. Ya. Nah, Bapak Ibu, pada hari-hari yang dahulu diceritakan bahwa ketika Roh Kudus itu datang dan melawat mereka semua, maka mereka semua diberi kuasa. Amin. Diberikan kuasa. Kuasa untuk apa? Untuk menjadi saksi-saksinya Tuhan, untuk memberitakan tahun-tahun pembebasan, tahun-tahun kelepasan, dan kebenaran yang datang dari surga itu mereka beritakan, sehingga yang di dunia ini mereka semua boleh melihat kebenaran Allah melalui setiap mereka. Dan di tempat ini kebenaran Allah boleh mereka lihat semua melalui kita semua. Amin. Haleluya, haleluya. Dasar dari pemberitaan hari ini akan saya ambil dari Lukas 5 ayat yang ke-32. Dikatakan demikian, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Supaya mereka bertobat. Sekali lagi, supaya mereka amin. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Ternyata tujuan Tuhan pada saat ini melalui Roh Kudus memanggil setiap kita supaya dunia ini memiliki hati yang bertobat. Nah, bertobat dari segala kejahatan, bertobat dari segala dosa-dosanya melalui kita semua. Amin. Rumah ini adalah rumah berkat, di mana dari tempat ini akan mengalirkan berkat-berkat bagi mereka semua. Berkat keselamatan, pertobatan, dan anugerah, dan mereka semua akan dimenangkan dan diselamatkan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, saya ingin bertanya, kalau bertobat itu bagaimana Bapak Ibu? Next, ya, bertobat dikatakan situ pertama mengakui dosa. Siapa yang punya dosa? Siapa yang tidak punya dosa? Ya, tidak apa-apa. Kita memang selalu mempunyai dosa, amin. Karena apa? Hari yang akan kelewati kita nggak tahu. Tetapi pengampunan Allah itu tetap sedia. Dia yang setia selalu mengampuni dosa-dosa kita. Dia Allah yang setia, yang selalu membawa kita kepada jalan kebenaran. Amin. Jadi kita akan tetap ada di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bisa salah, kita manusia daging, kita bisa bersalah. Tetapi saya katakan kepada Bapak Ibu, jangan mengulangi kesalahan yang sama. Kemarin salah, sekarang salah, itu lagi, bertobat salah, itu lagi, bertobat salah, itu lagi. Itu namanya kebodohan. Tetapi biarlah kalau kita berdosa adalah dosa yang tidak kita sengaja, dan kita diinsafkan melalui Roh Kudus, kita disadarkan dan kita minta ampun kepada Tuhan. Maka Allah yang setia itu memberikan pengampunan atas setiap kita, dan kita dilepaskan dari belenggu dosa. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Allah. Haleluya. Selama ibadah tadi saya melonjak-lonjak, tapi kok kelihatannya saya sendiri ya. Saya loncat-loncat gitu. Pak WL juga loncat-loncat gitu. Mau pakai kebesaran ini Bapak Ibu ya. Ini tidak sengaja saya sama Pak R itu punya. Ya, tidak tahu datangnya janjiannya dari mana. Pak R saya suruh bawa, tidak kepakai, tidak ke bawah. Oke, satu dipakai berdua. Ini pertanyaan bahwa saya dengan dia itu kembar Bapak Ibu. Ya, berkatnya dibagi dua. Baik, saya ingin bersaksi melalui ini. Saya tidak mengkultuskan. Waktu istri saya sakit 4 bulan tidak bisa bangun, ya. 4 bulan tidak bisa bangun. Ketika itu saya masih ada di GPI. Saya menjadi seorang pendoa di sana. Ketika saya berangkat, hanya ini, aku mempunyai kekuatan iman, tapi bukan okultisme. Dasarnya adalah ketika Tuhan melawat bisa memakai apa saja. Bisa dengan air, bisa dengan air, bisa dengan minyak, bahkan bisa dengan HP. Dengan HP saya pernah menyembuhkan orang, dengan air saya pernah menyembuhkan orang, apalagi dengan minyak. Dengan ini pula saya pernah menyembuhkan orang, Bapak Ibu. Dan hari ini siapa rindu ingin disembuhkan dari sakitnya, angkat tangan. Haleluya. Bu Yono siap menerima kesembuhan dari Tuhan. Amin. Tanamkan dalam hati kita ini ada bersuka cita. Bu Yono jangan berkecil hati. Mujizat Allah itu nyata.
Allah sanggup melakukan yang mustahil bagi kita, tapi Allah tidak mustahil. Amin. Saya ulangi cerita. Pada waktu itu hanya ini yang bisa saya sampaikan. Ketika saya mau berangkat, saya doa itu 6 jam. Jadi kayak pabrik, kayak kerja pabrik. Ketika siang saya berangkat, dalam nama Yesus kesembuhan terjadi. Ini tak gebiok ini sama Buniken. Tak gebiok. Setiap hari Bapak Ibu, tahu-tahu 4 bulan tak gebiok ini tidak sembuh-sembuh. 4 bulan. Tetapi yang terjadi pada saat itu Buniken itu tidak bisa jalan. Kalau ke kamar kecil tidak bisa, harus ada pertolongan. Padahal anak saya masih kecil. Dengan tertatih-tatih setiap ke belakang. Pada saya di menara, saya doa terus untuk bangsa, doa untuk gereja, doa untuk keluarga, doa untuk kesembuhan istri saya. Nah saudara, memang ini semua tidak bisa kita jadikan sesuatu yang menyebabkan kita menyembah berhala dan okultisme. Tetapi ketekunan untuk melakukan, mempraktekkan iman itu yang harus kita pelihara sampai sekarang. Bapak Ibu harus tekun melakukannya. Apapun, sebisa-bisanya. Kalau tidak bisa yang lain, yang bisa lakukan kita lakukan. Amin Bapak Ibu. Pada saat itu saya meyakini karena aku di menara, aku dekat dengan hadirat Tuhan, masakan keluargaku tidak. Tiba-tiba di dalam kondisi yang hampir putus asa, saya mendapat kabar bahwa ada seorang dokter Bapak Ibu, dekat dengan desa kami. Akhirnya saya datang, saya doa, saya langsung ini, Bu Tami, saya kalau bercerita ini luar biasa. Sebentar, saya siapkan hati dulu karena di sini waduh, ya, tolong, ya. Nah, waktu saya datang itu dia kaget melihat saya. Perasaan dia pernah lihat saya. Bu Utami itu haji. Ya. Kemudian saya gini, Bu, saya digerakkan Tuhan untuk mengatakan sesuatu pada Ibu. Saya seorang hamba Tuhan. Saya tidak bohong. Ibu ini melihat saya nangis. Dia seorang haji dokter. Apa Pak? Luar biasa. Saya teringat masa-masa muda saya. Apa Pak? Saya bilang, Bu, saya disuruh Tuhan saya untuk mengatakan Ibu mau dipakai Tuhan menyembuhkan istri saya. Amin. 4 bulan tidak bisa bergerak, hanya miring. Maaf, orang Jawa mengatakan wis meh klet nggalar. Sini sudah mulai bengkak. Karena nggak bisa gerak, sini sudah mulai bengkak. Kena kasur yang tidak berubah, sini mulai bengkak. Sudah mau klet nggalar. Benar, Ibu ini mau dipakai Tuhan untuk menyembuhkan istri saya karena saya hamba Tuhan. Saya gitu. Amin Pak, amin. Saya terima, amin. Sambil terharu saya melihat istri saya mulai diperiksa, semuanya normal. Kemudian, Pak, izinkan saya sontek istri Bapak. Silahkan, saya hanya ikut perintah Tuhan. Bapak Ibu akan menyembuhkan istri saya. Padahal kalau dipikir-pikir itu mustahil Bapak Ibu. Dengan dokter ini istri saya sembuh. Karena barengan dengan itu teman-teman saya yang sampai ke Singapura berakhir dengan kematian. Pada saat itu banyak sekali orang yang meninggal gara-gara saraf kecepit dan sakitnya minta ampun. Kemudian ketika istirahat disontek pertama, gitu disontek, ada reaksi. Besoknya sudah bisa gerak, sudah bisa jalan, sudah bisa melakukan hal lain. Kemudian, oke, kita sekali lagi dan itu terakhir kita akan ke sana lagi. Yang kedua kali disontek lagi di tempat yang berbeda dan puji Tuhan sampai hari ini sudah tidak kambuh lagi. Berikan sorak-sorai bagi Allah.
Artinya apa? Ketika kita punya ketekunan dan kita datang kepada Tuhan, Tuhan bisa pakai segala cara. Bahkan di tempat ini pun, kalau saya melihat Bu Yona ini yang sakit, saya tidak habis pikir dengan apa lagi saya harus berdoa menyembuhkan. Tetapi Tuhan kita mempunyai beribu cara untuk menyembuhkan semua kita. Yang terikat dibebaskan, yang terikat akan dilepaskan, yang sakit disembuhkan, dan yang lemah mendapatkan kekuatan baru dari tempat ini. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Makanya pertama kita harus mengakui dosa kita, menyesali dosa kita, berserah kepada Tuhan, berharap pengampunan, dan yang terutama adalah kita berubah. Dalam seminar dikatakan, perubahan bukanlah perubahan sebelum terjadi perubahan. Jadi perubahan itu belum dikatakan perubahan, belum dikatakan berubah kalau belum terjadi perubahan. Artinya apa? Berbalik dari jalan yang jahat, berbalik dari yang jahat kembali kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, kadangkala kita ini terlelap di dalam segala dosa kita, walaupun kita ini sudah menjadi anak Tuhan. Maka dikatakan di dalam Galatia 5 ayat yang ke-21, Galatia 5 ayat yang ke-20, 19 sampai 20 dikatakan. Yuk kita baca bersama-sama. Ya. Ya. Yang ke-19 dikatakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Lalu kemudian yang ke-20, 21, terus 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Dan sebagainya itu yang tidak kita ketahui, yang tidak tercatat. Banyak yang dikatakan itu adalah perbuatan daging, tapi kita kadang tidak merasakan. Padahal ayat-ayat sebelumnya dikatakan bahwa ketika orang hidup di dalam roh, mereka itu akan dipimpin oleh roh. Orang yang dipimpin oleh roh akan melawan keinginan daging. Amin Bapak Ibu. Kadangkala kita itu merasa hidup di dalam roh, tetapi masih dengan setia melakukan kegiatan-kegiatan daging kita. Nah Bapak Ibu, coba kita renungkan sekali lagi. Akan saya bacakan sekali lagi. Ini akan mengingatkan kepada setiap kita Bapak Ibu. Dan hari ini satu syarat untuk kita menerima Roh Kudus, bahkan dengan satu paket dan kuasanya, karunia dan kuasanya, pertama kali kita harus bertobat. Benar, harus bertobat dan hidup dipimpin oleh roh. Tidak bisa tidak, karena roh Allah itu adalah kudus, yang harusnya tinggal di dalam bait Allah yang kudus. Kita ini bait Allah yang kudus, maka harusnya kita ini kudus. Hidup kita ini tidak dikendalikan daging lagi dengan dosa kita, tetapi dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Baik, saya bacakan, coba Bapak Ibu renungkan. Saya tidak akan menanyakan, tetapi Bapak Ibu renungkan. Apakah Bapak Ibu masih di dalam perkara ini? Yaitu pertama, percabulan. Siapa yang masih hidup dalam percabulan, jangan angkat tangan, renungkan saja. Kemudian kecemaran dan hawa nafsu. Kaulah muda, hati-hati bermain dengan HP. Ya, kaulah muda, anak-anak muda, bapak-bapak juga, saya juga, hati-hati bermain dengan HP. Karena di situ kalau kita tidak kuat, kita akan ada di dalam zona daging. HP itu sama dengan dunia ini, menjanjikan, memberikan fasilitas yang begitu luas. Apapun bisa kita lakukan seperti kita hidup di dunia. Tetapi di dalam roh kita akan dibawa kepada jalan kebenaran. Kemudian dikatakan penyembahan berhala. Mungkin penyembahan berhala ini mungkin sudah tidak ada, karena okultisme itu sekarang sudah ada yang di pojok-pojok sana. Setan sudah bergeser ke sana. Tetapi setan yang cerdik, yang mengikuti teknologi sekarang ini bersama-sama dengan kita, ada bersama-sama hidup dengan kita. HP ini, kalau Bapak Ibu tidak hati-hati, iblis ini mengatur hidup kita jauh daripada Tuhan, mengatur, mengendalikan hidup kita untuk melakukan cemaran, melakukan perbuatan-perbuatan daging yang kelihatannya enak indah. Tetapi kalau kita tidak hati-hati, Bapak Ibu akan tanpa sadar terseret di dalamnya. Kemudian
iri hati. Masih ada yang iri hati? Jangan menjawab. Masih ada yang iri hati? Jadi saya ingin mengatakan apa yang saya katakan ini tadi menjadi refleksi, menjadi introspeksi Bapak Ibu dan saya untuk kita bertobat di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bejo kita ini ada yang ngeleke. Puji Tuhan kita ini ada yang menasehati Bapak Ibu melalui firman Tuhan. Dan Bapak Ibu melalui pembicaraan di tempat ini melalui mimbar memberikan nasihat dan teguran. Kalau ada, masih ada yang hidup seperti yang dikatakan di ini, segera bertobat. Semuanya mau bertobat, amin. Semuanya merindukan Roh Kudus, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemudian dikatakan yang selanjutnya dikatakan bahwa sampai mana tadi? Amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Kemabukan dan pesta pora tadi malam. Siapa yang masih? Ayo. Kemabukan dan pesta pora, pesta daging, pesta anggur, congyang. Puji Tuhan Pak Lukas sudah bertobat. Amin. Pak Lukas itu sukanya topi miring dulu. Untung sekarang gak miring-miring gini. Kemudian dikatakan selanjutnya apa Bapak Ibu? Dan sebagainya. Dikatakan selanjutnya, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Ternyata Rasul Paulus juga seperti itu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Paham semua? Jadi ketika kita hidup dalam daging kita, sama sekali tidak mendapat bagian. Nyenggol pun tidak. Wong di sini dikatakan tidak mendapat bagian. Kalau kita semua dikasih berkat dan kita tidak mendapat berkat, tidak dapat bagian, mosok bisa nyenggol? Mencium pun tidak. Pak Lukas bagi-bagi berkat, lupa saya tidak ada mendapat bagian dari berkatnya Pak Lukas. Kotak nasi kotak itu, Bapak Ibu makan enak, saya mencium pun tidak, mau mendekat malu. Apalagi merasakan, apalagi menikmati. Begitu pula dengan ini, orang yang hidup di dalam daging tidak pernah akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Amin, amin. Berikan sorak-sorai pada Allah kita, karena hari ini adalah hari yang kita harusnya bersuka cita. Tetapi dikatakan orang-orang yang mendapat bagian dalam kerajaan surga, dikatakan orang yang mempunyai buah roh. Ayo, buah roh. Mbah Parno pasti hafal ini buah roh. Ya apa? Kalau saya itu sering kali kalau yang panjang-panjang saya singkat dulu. Saya pernah diajari di sekolahan menyingkat singkatan yang lama. Ya di sini dikatakan buah roh, bukan buah-buah roh ya, buah roh ya. Betul Pak Rasul ya, buah ya. Buah tapi rasanya sangat banyak. Bapak Ibu kalau makan jeruk hanya manis, ada manisnya, ada pahitnya, ada getirnya, ada sepetnya. Buahnya satu jeruk, tapi rasanya nano-nano. Itulah Roh Kudus. Buah Roh Kudus demikian. Dikatakan buah roh adalah ya, pertama ya ayat 22 dikatakan buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan seterusnya. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ternyata orang yang tinggal di dalam roh itu akan menghasilkan buah. Seperti di tempat ini, ketika tempat ini dipenuhi dengan Roh Kudus melawat kita semua, dari ambang pintu itu akan mengalir kehidupan, akan mengalir berkat-berkat bagi mereka. Maka nyata di tempat ini adalah rumah berkat, itu adalah menjadi berkat untuk memberkati. Amin. Siapa yang rindu menjadi berkat? Kalau Bapak Ibu semua rindu menjadi berkat, pasti diberkati. Karena tidak akan pernah bisa air mengalir kalau tidak ada sumbernya. Ketika ada sumber yang membual-bual, maka air juga akan dialirkan begitu derasnya.
Itulah kehidupan kita. Roh yang ada di dalam kita ini membual-bual menjadi mata air, sumber mata air yang hidup, yang terus akan mengalir memancarkan air kehidupan. Yang ada di tempat kita yang sakit disembuhkan, menerima kehidupan, menerima kelepasan dan lain sebagainya. Amin Bapak Ibu. Semuanya percaya bahwa Roh Kudus hari ini akan melawat kita semua. Amin. Amin. Sekali lagi amin. Haleluya. Ini harus yakin Bapak Ibu. Saya sudah berapi-api ini. Saya sudah pakai ini loh. Saya sudah pakai ini. Sudah pakai ini loh. Saya rindu Tuhan untuk melakukan. Tadi malam saya berdoa itu luar biasa. Sampai Tuhan tidak bisa lakukan saja. Sembuh tidak sembuh itu lakukan. Saya punya satu target yang akan saya lakukan, yang Tuhan suruh. Tapi saya tidak tahu jawabannya nanti. Tetapi saya akan lakukan, walaupun itu mustahil, saya akan lakukan. Amin Bapak Ibu. Maka di tempat ini kita semua harus bersehati, bersatu, memohon Roh Kudus untuk melawat kita semua, memenuhi hidup kita ada di tempat ini dan melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Nah, dikatakan ketika orang yang sudah menerima Roh Kudus, dia akan mempunyai buah roh yang akan menjadikan hidup kita ini bercahaya, menjadi saksi bagi semua orang. Dan di Galatia 2 ayat 20 dikatakan demikian. Ada suatu keyakinan iman. Ini Bapak Ibu harus terjadi. Bapak Ibu harus mengalami ini. Dikatakan, saya bacakan dulu pelan-pelan buat Bapak Ibu. Galatia 2 ayat yang ke-20. Selanjutnya ya. Galatia 2 ya. Dikatakan demikian. Saya bacakan pelan-pelan bagi Bapak Ibu. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Bayangkan Bapak Ibu. Namun aku hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Artinya gini, ketika kita menerima Roh Kudus itu, kita akan semakin bergairah mengatakan bahwa sekarang aku hidup ini bukan hidupku sendiri, tetapi hidup Kristus yang di dalam aku. Amin Bapak Ibu. Jadi kita itu hidup, ada yang hidup di sini adalah Kristus sendiri yang telah menyerahkan dirinya bagi kita semua. Maka iman kita percaya bahwa kalau Tuhan sudah menyerahkan hidupnya bagi kita, kita akan kita akan bersungguh-sungguh semakin merasakan kasih Allah yang melalui Rohnya ada di dalam kita. Kita tidak akan ragu-ragu lagi kepada Allah yang menyelamatkan kita. Dan kita percaya, sekarang aku ini bukan aku sendiri yang hidup. Ini loh, ada Roh Allah, ada Roh Kudus yang ada di dalamku. Karena Yesus yang telah menyelamatkan aku, dan sekarang aku tidak binasa, tapi aku memperoleh hidup yang kekal. Walaupun dagingku binasa, tetapi sekali-sekali aku tidak akan pernah bisa binasa. Itu keyakinan kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Saya sangat berapi-api hari ini. Kenapa ini? Ya. Selanjutnya, poinnya di sini Bapak Ibu. Jadi Pentakosta itu ada pencurahan Roh Kudus. Ya. Roh Kudus itu akan memenuhi setiap kita seperti yang dijanjikan Tuhan. Tuhan mengatakan, sekarang kamu tidak yatim piatu lagi, tetapi aku akan mengirimkan kepadamu Roh penghibur yang aku berikan kepadamu. Dan Pentakosta itu terjadi ketika kita tahu semua, ketika rasul-rasul berdoa, berkumpul bersehati, Tuhan melalui Roh Kudus yang melawat mereka semua. Gambarnya bagus saudara ya. Itu buatan saya ini. Saya mau tanya dulu. Ada yang sakit hari ini? Ada yang sakit? Karena harus terbukti Roh Kudus itu melakukan pekerjaannya. Ada yang sakit, angkat tangan. Ada yang belum menerima karunia Roh? Belum, ada yang belum menerima karunia Allah, angkat tangan saja. Bukan saya nanti, tapi saya akan bersama-sama membantu Bapak Ibu. Ya, ya, haleluya, haleluya. Saya bacakan pelan-pelan bagi kita semua. Dikatakan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Kemudian
Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Haleluya. Jadi Bapak Ibu harus mempercayainya ketika kita ini bersehati, bersatu di dalam nama Tuhan Yesus, dan kita berseru kepada Dia, meminta seorang penolong, meminta seorang penghibur yang akan membawa kita kepada jalan kebenaran, yaitu Roh Kudus. Maka harus kita meyakini bahwa Roh itu akan diberikan kepada kita. Amin Bapak Ibu. Karena apa? Sekarang aku ini bukan sendiri lagi yang hidup, tetapi ada Roh Yesus yang hidup di dalamku. Karena kasihnya Dia telah menyerahkan dirinya bagiku, rela mati untuk menyelamatkan aku sehingga aku ini tidak binasa. Itu keyakinan kita harus demikian. Ketika kita punya keyakinan itu, maka ketika kita minta kepada Roh Kudus, penuhi, Roh Kudus urapi, maka semua itu akan terjadi. Amin Bapak Ibu. Saya ingin bertanya sekali lagi, percaya enggak Bapak Ibu pada kerja Roh Kudus? Percaya? Amin. Amin. Jangan ragu-ragu Bapak Ibu. Iman jangan ragu-ragu. Percaya yang tidak ragu-ragu tidak akan menghasilkan apa-apa. Makanan yang suam-suam kuku, yang rasanya tidak manis, tidak pahit, tidak asam, tidak asin, akan dimuntahkan. Nah, di sini dikatakan ketika kita nanti menerima Roh Kudus, Bapak Ibu harus percaya bahwa hari ini akan menerima Roh Kudus. Harus percaya dulu. Saya tanya sekali lagi, apakah Bapak Ibu percaya hari ini akan menerima Roh Kudus? Amin. Haleluya. Maka dikatakan demikian. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu menjadi sembuh. Amin. Jadi nanti tanda-tanda bagi kita pertama, ketika kita tuh diberi Roh Kudus, pertama kita akan diberikan tanda berbahasa-bahasa lain. Yang dimaksudkan adalah berbahasa roh. Saya rindu yang belum berbahasa roh, angkat tangan sekali lagi. Bapak Ibu jangan ragu-ragu kalau hari ini mau terima. Dan kita harus memberi hidup kita, memberi diri kepada hidup kita untuk Roh Kudus bekerja. Itu harus. Dan kita tidak bisa diam saja. Ketika kita akan meminta, kita harus menyiapkan hati kita. Seperti tadi, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Yuk bersama-sama yuk. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Nah Bapak Ibu, nanti saya akan memberikan kesempatan untuk altar call. Ini terlalu berani saya, terlalu berani. Tetapi semuanya Roh Kudus yang melakukan. Saya tidak punya kekuatan. Nanti saya sama Pak Er akan melakukan semuanya itu. Yang terpenting, ketika Bapak Ibu melihat betapa semangatnya, ada api yang menyala-nyala di dalam hidup saya ini, Bapak Ibu meresponinya jangan ragu-ragu. Amin. Ketika saya melakukan kesembuhan, kalau saya yang merindukan kesembuhan terjadi pada Bapak Ibu, tidak akan bisa.
Tetapi ketika Bapak Ibu berharap sekali untuk mendapatkan kesembuhan dan kita bersama-sama meminta kepada Tuhan, maka kesembuhan itu akan terjadi. Karena iman tanpa perbuatan kosong. Bapak Ibu tidak bisa melakukan iman tanpa perbuatan, dan juga tidak bisa juga melakukan perbuatan tapi tidak dengan iman, maka tidak akan terjadi sesuatu. Nah, ketika Bapak Ibu menyatakan iman, berani datang meminta pertolongan dan memohon kepada Tuhan, dan hamba Tuhan diberikan kuasa untuk melakukan itu, maka akan terjadi. Sekali lagi, percayakah Bapak Ibu ketika Roh Kudus melawat akan terjadi semuanya itu? Amin. Haleluya, haleluya. Nah, nanti saya rindu sekali. Yang pertama adalah Bapak Ibu yang belum menerima karunia Roh Kudus, karena saya punya keyakinan bahwa salah satu tanda awal orang kepenuhan Roh Kudus tidak harus berbahasa roh, ya enggak apa-apa. Tetapi bagi saya, orang yang kepenuhan Roh Kudus itu pasti ada tandanya. Salah satunya adalah berbahasa roh. Sedangkan di situ akan dikatakan juga bahwa sebetulnya orang kepenuhan itu adalah tanda-tanda. Ini berarti banyak tanda yang ditunjukkan, tetapi salah satu adalah tandanya adalah bahasa roh. Karena apa? Dalam pengalaman hidup saya, ketika kita tidak berbahasa roh, kita tidak diberi otoritas. Bahasa roh itu bagi kita adalah suatu komunikasi langsung antar roh kita dengan roh Tuhan, di mana kita diberikan kepercayaan untuk melakukannya. Ketika kita berdoa dengan bahasa roh, diberikan kuasa terus, seperti kita itu dicas terus. Roh Allah memimpin kita terus, ada bersama-sama dengan kita terus. Setiap kali kita berbahasa roh, dikatakan yang benar bahasa roh itu bahasa yang pribadi antara kita dengan Tuhan, bukan untuk mengajar. Tetapi di tempat ini ketika kita memuji, memuliakan Allah, menyembah Tuhan dengan bahasa roh, tidak salah. Tapi kalau saya mengajar dengan bahasa roh, hirapasandara tarapakasa, hirawarawa harawa, Bapak Ibu tahu maksud saya? Tidak tahu. Itu yang tidak boleh. Tetapi kalau kita mengajak Bapak Ibu, mari yang sudah berbahasa roh kita sembah. Biarkan rohmu sendiri ketemu dengan roh Allah dengan bahasa-bahasa yang tidak terucapkan, bahasa-bahasa yang tidak kita mengerti, bahasa-bahasa yang keluar dari roh kita. Biar Tuhan Allah sendiri yang melihat dan mengerti. Maka kita berbahasa roh itu sah-sah saja. Jadi itu prinsipnya demikian. Ketika hamba Tuhan diri mengajak bersama-sama, sudah berbahasa roh, silakan berbahasa roh kita bersama-sama. Artinya apa? Kita menyembah secara pribadi roh kita dengan roh Tuhan, tetapi bersama-sama di tempat ini. Karena bahasa roh itu apa artinya? Privasi sekali. Hanya kita dengan Tuhan. Dia hanya roh kita dengan Tuhan. Dan roh itu akan memberikan kita kekuatan. Semakin hari semakin ditambahkan kekuatan, semakin hari semakin menjadi kuat. Haleluya, haleluya. Ku buka hati tu jamahanmu. Ya, nyanyikan ini Bapak Ibu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Bersama-sama katakan di hadapan Tuhan. Tujabahan. Mari Bapak Ibu silakan bangkit berdiri. Ya, kita akan pesta rohani Bapak Ibu. Biarkan roh yang akan bekerja melakukan atas kita semua. Yang penting kita siapkan hati kita. Ya, jadikan ini permohonan kita semua, siapapun kita. Haleluya, bersama-sama. Yuk singer, silahkan singer. Ya. Lebih lagi katakan di hadapan Tuhan. Oh, haleluya. Ya, kubuka hati kami ya Tuhan. Mari jamah setiap kami. Haleluya. Ya. Jangan ragu-ragu di jamah Tuhan, saudara. Berikan hati kita untuk Tuhan, supaya penolong itu datang kepada kita. Lebih lagi,
lebih lagi, lebih lagi. Ya, ucapanku berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Pak Erastus, Pak Erastus silahkan maju Pak Erastus. Jangan main gitar dulu. Saya undang yang kepengen bisa berbahasa Roh maju ke depan. Yang rindu berbahasa Roh maju ke depan. Jangan ragu-ragu, jangan takut. Jangan ragu-ragu, jangan takut.